皆さん、こんにちは。こんにちは。今日の日本語の勉強始めましょうか. Kita mulai belajar bahasa Jepang hari ini. Hajimemashou. Kita mulai ya. Oke. Hai, minasan, hari ini kita akan belajar tentang kalimat sederhana. Ya, kalimat sederhana. Tapi sebelum belajar kalimat sederhana, berarti kita belajar tentang kata kerja dan kata benda. Ya, kata benda dan kata kerja. Oke, kita perhatikan. Oke, kata benda atau nomina dalam bahasa Jepang disebut meishi. Oke, kalau bahasa Jepangnya buku, apa? Hong. Oke, kemudian ada bahasa Jepangnya koran, shimbun. Shimbun. Oke, kemudian ada bahasa Jepangnya majalah, zashi. Coba ucapkan zashi. Zashi. Oke. Hai. Bahasa Jepangnya bahasa Jepang. Nihongo. Nihongo. Ya, betul. Jepang itu Nihong, bahasa Jepang Nihongo. Ya, Nihongo. Coba ite kudasai ucapkan Nihongo. 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 Oke. Hai. Kalau bahasa Indonesia go. Ya, kalau bahasa Jepang Nihongo, oh ya, go itu bahasa. Bahasa Jepang Nihongo, bahasa Indonesia go. Kalau bahasa Inggris eigo. Hai, eigo. Oke. Hai. Segi nasi bahasa Jepangnya gohan. Ite kudasai ucapkan gohan. Gohan. Okay. Telur bahasa Jepangnya tamago. Okay. Sayur yasai. Okay. Hai. Kalau daging Niku. Okay. Hai. Segi kalau teh macam-macam sih. Ada kocha. Iya, kocha itu berarti tehnya warna coklat. Yang warna coklat. Kalau yang tehnya warna hijau, berarti kan kalau teh hijau ocha. Iya, ocha. Oke, iya, jadi ada ocha, ada ocha. Kalau ocha biasanya tidak pakai gula minumnya. Iya, ocha. Kalau kocha boleh pakai gula, boleh tidak. Ya. Oke, hai. Segi susu gyunyu. Oke, hai. Oke, gyunyu. Ite kudasai gyunyu. Oke, hai. Atau miruku. Miruku itu berarti ditulis dengan huruf katakana, berarti serapan dari bahasa asing. Serapan dari bahasa Inggris dari kata milk. Ya, ini tentang kata bendanya atau nomina. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata kerja. Bahasa Jepangnya yoshi. Oke, membaca bahasa Jepangnya yomimasu. Oke, hai. Tsugi, melihat atau menonton mimas. Belajar benkyoshimasu. Oke, hai. Membeli kaimasu. Oke, hai. Makan tabemasu. Minum nomimasu. Mau ichido ite kudasai, ucapkan sekali lagi yomimasu. Oke. Mimas. Benkyoshimasu. Kaimasu. Tabemasu. Nomimasu. Oke. Hai, ini tentang mimas. Bahasa Indonesianya melihat atau menonton. Jadi kalau bahasa Jepangnya hanya satu kosakata, mimas gitu ya. Jadi mimas itu bisa melihat, bisa menonton. Kalau kita kan berbeda ya, bahasa Indonesia melihat
itu berbeda dengan menonton. Kalau menonton biasanya pertandingan gitu ya, perlombaan atau menonton acara TV. Tapi kalau bahasa Jepang sama, pokoknya mau melihat melihat pertandingan menggunakan menonton pertandingan bahasa Jepangnya menggunakan kata kerja mimas gitu ya. Oke, hai. Tsugi kita masuk ke bunkei, pola kalimat. Contohnya saya membaca buku. Saya kan sebagai subjek ya, membaca itu objek dan buku predikat ya. Saya membaca, kata kerjanya dulu baru objek gitu kan ya. Ini bahasa Indonesia, saya membaca buku. Kalau bahasa Inggris gimana kalau bahasa Inggris saya membaca buku? I read a book gitu ya. Saya read membaca a book atau book berarti buku gitu ya. Saya membaca buku. Ternyata bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris susunannya. Subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Nah, kalau bahasa Jepang sedikit berbeda ya. Kalau bahasa Jepang subjek, objek, kemudian predikat ya. Jadi saya buku membaca itu. Jadi dibalik objeknya dulu baru predikatnya. Contohnya saya membaca buku bahasa Jepangnya watashi wa hon o yomimasu. Watashi saya, hon buku, yomimasu membaca. Saya buku membaca gitu. Jadi polanya kalau diperhatikan polanya berarti subjek, objek, predikat ya, bukan subjek, predikat, objek tapi subjek, objek. Watashi wa hon kudasai, baca watashi wa hon o yomimasu. Watashi wa hon o yomimasu. Hon o yomimasu. Oke, hai. Jadi watashi wa hon o yomimasu. Saya membaca dari belakang. Saya membaca buku ya, atau saya buku membaca gitu ya. Tapi dalam bahasa Jepangnya ya jadi watashi wa itu partikel yang melekatnya dengan watashi wa hon o ini o ya, ada yang menuliskannya w dan o, ada yang menuliskannya o, tapi di sini yang di bagian akhir tuh hiragana wa wo eng, ini wo partikelnya ya, jadi bukan a i u e o bukan a i u e o bukan, tapi yang di bawah bagian bawah wa wo eng ya, ini wo, tapi ada yang menuliskannya o ya. Saya membaca buku. Oke, jadi kalau pola kalimat bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Saya membaca buku atau hanya pokoknya yang namanya kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Saya membaca bisa aja ya, cukup. Kalau ada keterangan juga, keterangan tepat saya pergi ke Jakarta gitu ya. Ini pola kalimat bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Nah, kalau kalimat bahasa Jepang SOP, kalau bahasa Indonesia SPO, kalau kalimat bahasa Jepang SOP. Ya, SOP tadi saya buku membaca ya. Jadi sayanya dulu watashi wa, kemudian baru buku hon, kemudian yomimasu. Jadi memang dibalik ya, dibalik. Kalau sayanya dihilangkan juga tidak apa-apa, dilesapkan gitu ya. Jadi membaca buku. Jadi kalau membaca buku ya hon o yomimasu. Hon ya buku membaca. Di tengah-tengahnya ada o. Maksudnya sih membaca buku gitu ya. Subjek boleh lesap, boleh hilang. Oke. Hai, mo ichido ite kudasai. Ucapkan sekali lagi watashi wa hon o yomimasu. Watashi wa hon o yomimasu. Oke, hai. Oke. Tsugi. Nah, ini juga sama. Saya belajar bahasa Jepang. Ya, saya belajar kan subjek. Saya subjek. Belajar predikat. Bahasa Jepang objek. Nah, kalau bahasa Jepang dibalik.
bahasa Jepangnya dulu baru predikatnya. Oke. Jadi kalau bahasa Jepangnya Nihongo. Ya, bahasa Jepang Nihongo benkyou shimasu, belajar. Iya, jadi saya bahasa Jepang belajar. Gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa Jepangnya, jadi saya bahasa Jepang belajar. Jadi bahasa Jepangnya dulu. Ya, jadi dibalik posisinya, objeknya dulu baru predikat. Jadi watashi wa nihongo benkyou shimasu. Coba ite kudasai, ucapkan watashi wa nihongo benkyou shimasu. Watashi wa Nihongo benkyou shimasu. Oke, hai, watashi wa nihongo benkyou shimasu. Nihongo bahasa Jepang, benkyou shimasu belajar. Munculkan yang disebutkan, atau watashinya hilang, belajar bahasa Jepang, ya udah berarti tinggal dihapus aja gitu. Oke, kalau belajar bahasa Jepang berarti Nihongo benkyou shimasu. Coba ite kudasai, Nihongo benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasu. Mau ichido, Nihongo benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasu. Iya, watashi wa-nya dihilangkan, kemudian Nihongo benkyou shimasu. Tapi iya, Jepang itu sering mengucapkan subjek, tapi karena saya yang berbicara, misalkan Nihongo benkyou shimasu, berarti ya saya gitu, saya akan belajar bahasa Jepang gitu ya. Oke. Nihongo benkyou shimasu, belajar bahasa. Oke, tadi membaca buku, apa bahasa Jepangnya? Membaca buku. Bukunya dulu baru membaca. Berarti buku hong. Membaca yomimasu. Oke, jadi membaca buku bahasa Jepangnya Watashi wa hong wo yomimasu ya. Oke, jadi saya membaca buku watashi wa hong o yomimasu. Kalau membaca bukunya saja berarti hong o yomimasu. Oke, ya. Jadi kalau membaca sayanya dihilangkan. Jadi hong o yomimasu. Saya belajar bahasa Jepangnya watashi wa nihongo benkyou shimasu. Ya, ini ada sayanya. Tapi kalau sayanya dihilangkan, belajar bahasa Jepangnya nihongo benkyou shimasu. Oke, coba ite kudasai. Nihongo benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Sebelumnya hong o yomimasu. Yomimasu. Oke, hai. Watashi wa hong o yomimasu. Watashi wa nihongo benkyou shimasu. Watashi wa Nihongo Benkyou shimasu. Oke, hai. Ya, kemudian contohnya saya makan nasi dan telur. Berarti saya nasi dan telur makan gitu ya. Jadi objeknya dibalik di depannya. Oke, nasi bahasa Jepangnya nih Gobang. gohang. Ini ya. Ha hifu heho. Gohang. Coba ite kudasai gohang. Kalau telur ini tamago, ya betul, ini tamago. Coba ite kudasai, ucapkan tamago. Iya, jadi kalau telur bahasa Jepangnya tamago, kalau nasi bahasa Jepangnya kan bahasa Jepangnya tabemasu. Oke, hai. Tabemasu. Jadi saya makan nasi dan telur. Oh iya, ada dan di sini dan. Dan itu ini. Dannya ini dibacanya To. No. to. Iya, to. Ini to.
Kalau no yang kayak bulat gitu, no. Iya, ini to. Watashi wa, saya makan nasi dan telur. Watashi wa gohan to tamago tabimasu. Coba ite kudasai, ucapkan. Watashi wa tabimasu. Watashi wa gohan to tamago tabimasu. Saya makan nasi dan telur, gitu ya. Oke, hai. Contoh yang lain. Ini pokoknya ya, objeknya dulu, pokoknya dimajukan. Biasanya kan makan, gitu. I eat rice and egg, gitu ya. I eat, saya makan rice and egg. Nah, kalau Jepang tuh dibalik. Nasi dan telurnya dulu, baru makan, gitu ya. Oke, hai, contoh yang lain. Saya nonton video. Video itu bahasa Jepangnya video, ya, video. Jadi nonton tadi sama nonton atau lihat bahasa Jepangnya mimas. Iya, mimas. Jadi saya nonton video bahasa Jepangnya watashi wa video mimas. Oke, hai, watashi wa video mimas. Saya nonton video. Ya, ini mimas itu bisa lihat, bisa nonton. Tapi kalau video berarti nonton, gitu ya. Watashi wa video mimas. Mau ichido ite kudasai. Ucapkan sekali lagi. Watashi wa video mimas. Watashi wa Video mimas. Oke, hai. Sugi, saya minum susu. Susu bahasa Jepangnya gyunyu. Oke, hai, gyunyu. Minum nomimas. Oke, berarti saya minum susu. Watashi wa gyunyu nomimas. Oke. Ya, jadi watashi wa gyunyu nomimas. Saya minum susu. Oke. Kalau saya minum tadi watashi wa saya, nomimasnya minum, gyunyu susu. Gyunyu susu, nomimas minum, saya susu minum. Tapi bahasa Indonesianya jadi saya minum susu. Pokoknya dibalik ya. Objeknya dulu baru predikatnya. Oke, hai. Sugi, contoh yang lain, saya pergi ke Jakarta. Watashi wa Jakarta ikimasu. Oke, hai, watashi wa ini dibacanya sih Jakarta gitu ya, tapi nggak apa-apa sih Jakarta, kita sebutkan Jakarta. Tapi bisa jadi ada orang Jepang yang susah bilang Jakarta gitu ya. Biasanya mereka juga jadi Jakarta. Ya, Jakarta. Watashi wa Jakarta ikimasu. Ini partikel ini he, tapi dibacanya jadi ya, he, h dan he. Hahifu, heho, he, ini he. Tapi dibacanya jadi tapi bukan a i u e o, bukan a i u e o e gitu ya. Tapi hahifu, heho, he, tapi dibacanya e. Watashi wa Jakarta ikimasu. Coba ucapkan, watashi wa Jakarta ikimasu. Watashi wa Jakarta ikimasu. Iya. Saya pergi ke Jakarta. Oke. Hai, jadi saya ikimas itu pergi, ini tuh ke Jakarta, sama ternyata dibalik juga. Pokoknya ternyata diterjemahkannya setelah watashi wa dari belakang pergi ke Jakarta. Yang sebelum juga saya minum susu. Yang sebelumnya juga saya nonton video. Kalau misalkan ada keterangan yang lain, misalkan saya nonton video di kamar gitu ya. Di kamar juga berarti di sini nih, di kamarnya dulu. Saya di kamar video nonton. Ya, pokoknya dari belakang, ditarik dari belakang. Nonton video, kalau ada di kamar berarti di-nya di sini, jadi kamar di gitu.
Saya kamar di video nonton. Jadi dibalik dari belakang. Saya nonton video di kamar. Gitu. Kamar itu hea. Misalkan watashi wa hea ni video mimas. Ini kalau kalimatnya dipanjangkan. Ini juga sama. Saya membaca buku di perpustakaan, misalkan berarti saya perpustakaan di buku membaca gitu ya, pokoknya dibalik deh, pokoknya yang namanya bahasa Jepang SOP kalau ada keterangan berarti S keterangan tempat ya, O kemudian P. Oke, hai. Ichiban yonde kudasai. Baca nomor 1. Watashi wa hang o yomimasu. Oke, hai. Oke, arigatou gozaimasu. Ini ha atau ho? Ha atau ho? Iya. Ho, iya ya, ho. Mirip sih, iya ya, mirip. Kalau ho ininya garisnya ada 2, tapi kalau H garisnya yang garis atasnya 1 gitu ya. Ini watashi wa hong, ini hong o yomimasu. Hai, ite kudasai, ucapkan watashi wa hong o yomimasu. Watashi wa hong o yomimasu. Artinya apa? Artinya watashi saya, hong Buku. buku, yomimasu Membaca. membaca, iya ya, saya buku membaca ya. Kalau ikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi membaca buku. Oke, hai, saya membaca buku. Bahasa Jepangnya watashi wa hong o yomimasu gitu ya. Coba yonde kudasai, ite kudasai, watashi wa hong o yomimasu. Watashi wa hong Yomimasu. Oke, hai, watashi wa hong o yomimasu. Saya membaca buku. Oke, hai, tsugi, ini Bang, yonde kudasai. Nomor 2. Watashi wa nihongo wo benkyou shimasu. Oke, hai. Watashi wa nihongo, iya betul ya. Watashi wa, berarti kan watashi wa saya, nihongo apa? Nihongo? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang, iya. Bahasa Jepang, benkyou shimasu. Belajar. Oke, belajar. Jadi watashi wa nihongo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang. Ini saya bahasa Jepang belajar. Ya, tapi diartikan menjadi saya belajar bahasa Jepang. Oke, hai, mo ichido ite kudasai. Watashi wa nihongo benkyou shimasu. Watashi wa Nihongo Oke, hai. Jadi nihongo itu bahasa Jepang. Indonesia go bahasa Indonesia. Eigo bahasa Inggris gitu ya. Kalau mau tambahkan bahasa daerah ada Sunda go, Jawa go, silahkan. Pokoknya yang bahasa itu go ya, nihongo, Indonesia go, eigo gitu ya, benkyou shimasu. Oke, hai, Tsugi sambang. Saya berpikir Sensei wa kyousu ni Sensei wa kyoshisu ni imasu. Jadi sensei ada sensei, oke, hai, kyoshisu kelas. Ya, ini kyoshisu kelas. Ni itu di, imas ada. Jadi sensei ada di kelas. Gitu ya. Sensei ada di kelas. Sensei wa kyoshisu ni imasu. Coba yonde kudasai, ite kudasai. Sensei wa kyoshisu
Imas. Oke, hai, sensei ada di kelas. Oke, hai, sekarang baca lagi. Saya membaca buku bahasa Jepangnya. Watashi wa Watashi wa hon yomimasu. Hongo Yomimasu. yomimasu. Oke, hai, watashi wa hongo yomimasu. Saya membaca buku. Oke, hai, kita sedikit ada percakapan kaiwa. Nih, kalau diperhatikan bahasa Indonesianya terbalik-balik deh. Mana ke pergi gitu ya. Padahal artinya pergi kemana gitu. Kemudian ini bentuk mas kan berarti akan pergi kemana ya. Mau pergi kemana gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya ini artinya mau pergi kemana, akan pergi kemana. Kemudian karena bicara ke lawan bicara berarti kan Anda gitu ya atau kamu gitu ya. Kamu akan pergi kemana? Anda akan pergi kemana? Ya. Jadi ini pokoknya ya mana pergi ke, tapi bahasa Indonesianya menjadi pergi kemana atau akan pergi kemana atau Anda akan pergi ke mana, dibalik ya dari belakang ke depan. Oke, ini juga yang B, perpustakaan ke pergi ya perpustakaan pergi ke, nah dibalik dari belakang dulu, pergi ke perpustakaan. Tapi karena saya yang berbicara berarti tambahkan saya akan pergi ke perpustakaan. Ini sebagai gambaran aja bahwa pola kalimat bahasa Jepang itu berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda juga dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi dibalik dari belakang. Oke, jadi pergi ke perpustakaan. Karena saya yang berbicara berarti saya akan pergi ke perpustakaan. Oke, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Berarti apa kemudian melakukan, ya apa melakukan. Jadi apa yang akan kamu lakukan. Terus selanjutnya saya akan membaca buku membaca gitu ya, buku membaca gitu ya. Maksudnya sih karena saya yang berbicara berarti maksudnya saya akan membaca buku gitu ya. Kalau diperhatikan polanya dibalik ya. Mana pergi ke perpustakaan, pergi apa melakukan buku membaca, jadi dibalik ya. Jadi untuk menjadi seorang penerjemah juga harus daya ingatnya harus kuat, atau kalau misalkan takut lupa berarti harus membuat note, karena ini sih sederhana gitu ya, kalimatnya pendek, kadang ada yang panjang gitu ya. Yang panjang itu dari belakang dulu. Oke, hai, yomimasu, mau baca? Anda akan pergi kemana? Ini. Dokoe ikimasu ka? Oke, hai, betul. Dokoe ikimasu ka? Misalkan, dokoe ikimasu ka? Mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Gitu ya. Kalau mau disebutkan namanya nggak apa-apa. Misalkan, kan-san, dokoe ikimasu ka? Ya, kan mau pergi kemana? Gitu ya. Yang boleh disebutkan nama, boleh tidak, tapi kalau misalkan jelas, misalkan saya bicaranya, saya nanyanya tuh ke kan gitu ya. Doko ikimasu ka? Berarti ya kan akan pergi kemana gitu ya. Oke, hai, tsugi bi akan pergi ke perpustakaan. Perpustakaan bahasa Jepangnya? Hai, toshokan. Iya, toshokan ke-nya pergi ikimasu. Oke, hai, toshokan ikimasu. Berarti kan misalkan tanyanya ke saya, doko ikimasu ka? Terus saya jawab toshokan ikimasu. Berarti walaupun memang sayanya nggak ada, tapi kan karena saya pertama saya yang ditanya, kedua saya yang menjawab gitu ya. Toshokan ikimasu berarti saya akan pergi ke perpustakaan. Hei, coba ite kudasai. Toshokan ikimasu. Ikimasu. Oke, hai, pergi ke perpustakaan. Oke, tsugi akan melakukan apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ini bahasa Jepangnya.
Nani Nani wa wa shimasu ka? Ya, hai. Nani o shimasu ka? Ya, betul ya. Nani o shimasu ka? Akan melakukan apa? Oke. Segi membaca buku, berarti bukunya dulu baru membaca. Membaca buku bahasa Jepangnya? On o yomimasu. Oke, hong o yomimasu. Oke, ya di sini ada juga ya, dibantu. Coba ucapan doko e ikimasu ka? Doko Doko e ikimasu ka? Toshokan e ikimasu. Toshokan e ikimasu. Nani o shimasu ka? Nani wo shimasu Nani o shimasu ka? Hong o yomimasu. o O yomimasu. yomimasu. Oke, ya saya akan membaca buku. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan video. Coba dilihat dulu, tapi tidak semua saya tampilkan video karena ada perubahan kata kerja. Minasang sementara bentuk mas dulu. Bisa nggak ya? Coba. Konnichiwa. Let's start today's lesson. Today, we are going to learn 4 verbs. These are Terdengar suaranya tadi? Terdengar sensei. Hai, yokata desu. Suzukimasu. Saya lanjutkan. nomimasu, nomimasu, Nomimasu. nomimasu. To eat, Makan. tabemasu, Tabemasu. Oke, hai. tabemasu, tabemasu. To see, mimasu, mimasu, mimasu. To hear, to listen to, kikimasu, kikimasu, kikimasu. もう一度、 Makan. Bahasa Jepangnya? Tabemasu. Tabemasu. Oke, hai. 食べます、 Minum. Nomimasu. Hai. 飲みます、 Lihat. Ikimasu. Oke, mimas. Oke. 見ます、 Mendengar. Kikimasu. Ikimasu. 聞きます、聞きます、飲みます、食べます、見ます、食べます、飲みます、聞きます。ステーキ、ステーキ。So in English, you're gonna say eat steak, but in Japanese, it's gonna be steak eat. So ステーキ食べます。But after object, you need to use particle o. Ini So, jadi makan steak gitu ya. Jadi makan steak berarti steaknya dulu baru makan. Sama tadi seperti makan nasi, nasi dan telur. Nasi dan telurnya dulu baru makan gitu ya. Steak yo tabemasu. Kemudian harus ada partikel o, ya terserah menulisnya mau w dan o atau o, tapi maksudnya hiragana wo ya, yang wa wo, bukan a i u e o, bukan, ini bukan a i u e o bukan, tapi wa wo, ini wo ya, tapi wo atau o, dibacanya wo atau o. It's gonna be ステーキを食べます。 Steak yo Steak tabemasu. o Tadi sama tabemasu. seperti gohang to tamago tabemasu gitu ya. Makan gohang dan makan nasi dan telur. ステーキを食べます。Then how about this one? ワインを飲みます。はい。ワインを飲みます。 Wine o nomimas, minum wine. Ya, kalau bahasa Inggris sih sama seperti bahasa Indonesia, drink wine, minum anggur gitu ya. Nah, bahasa Jepang tuh dibalik. Jadi wine-nya dulu baru nomimas, wine o nomimas.
ワインを飲みます。Okay, next one. Itu CD. Yes. CD. So, CD を聞きます。 Mendengarkan CD. CD Ya, を mendengarkan CD berarti kikimasu. dibalik CD-nya dulu baru mendengarkan. CD を聞きます。One more. TV is テレビ。Okay. テレビ。テレビ。So it's gonna be テレビを見ます。テレビを見ます。テレビを見ます。 Nonton TV, TV-nya dulu baru nonton. Please be careful because you don't want to mix these verbs because you don't want to eat CDs or you don't want to listen to wine, okay? Then next one, do you remember these expressions? 昨日、今日、明日。はい、もう一度。昨日、今日、明日。Okay, how about this one? Di asta, 明日今日昨日今日明日 Okay, let's add these to the Oke, sentence. How about sebetulnya ini apa namanya ada perubahan kata kerja, tapi sementara minasang tidak dulu ya. Sementara bentuk mas, ya sebetulnya ada bentuk lampau gitu ya. Kemudian bentuk T, bentuk ta banyak ya, tapi sementara bentuk mas dulu. Oke, hey, jadi itu tentang materi hari ini, pola kalimat sederhana, ya kalimat sederhana. Oke, selanjutnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu mengenai soal UTS ya, apa saja gitu ya, apa saja yang materi apa saja yang keluar saat UTS. Sebentar, saya share juga poin-poin, maksudnya hanya poin-poin ya, hanya poin-poinnya materi yang keluar saat UTS. Sebentar. Oke, hai, jadi poin-poin yang di UTS-kan, poinnya itu pertama ada salam atau aisatsu, ya, aisatsu dalam bahasa Jepang, berarti kalau aisatsu, kalau salam, apa aja sih dalam bahasa Jepang? Contohnya, selamat pagi. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Oke, selamat siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Kalau malam, selamat malam. Konbanwa. Kalau mau tidur mengucapkan Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Pokoknya itu yang istilahnya salam-salam gitu ya. Selanjutnya materi UTS shokai atau memperkenalkan diri. Gimana kalau memperkenalkan diri? Hajime mashite gitu ya. Perkenalkan hajime mashite. Selanjutnya menyebutkan nama. Kalau menyebutkan nama gimana sih? Ada dua cara sih, ya ada dua cara menyebutkan nama. Boleh my name is Ellie gitu ya. Juga ada atau watashi no namae wa gitu ya. Jadi bisa disebutkan nama saya. Ya bahasa Indonesia juga sama. Saya Eli, perkenalkan saya Eli, atau perkenalkan nama saya Eli. Nah, bahasa Jepangnya, kalau saya Eli berarti watashi wa Eli desu. Kalau nama saya Eli, watashi no namae wa Eli desu. Gitu ya. Kalau ada yang mau memperkenalkan namanya, hajime mashite, watashi no namae wa, boleh, atau watashi wa, ada yang mau mencoba menyebutkan namanya. Oke. Ya, bisa selanjutnya menyebutkan asal. Contohnya menyebutkan asal Indonesia karakimashita. Ya, saya dari Indonesia. Kalau kebetulan kalau misalkan di sini ada dari beberapa negara. Tapi kalau semuanya orang Indonesia yang kumpul berarti watashi wa misal dari mana ya? Bogor karakimashita gitu ya. Bogor karakimashita berarti artinya kalau watashi wa Bogor karakimashita, saya berasal dari
Bogor gitu ya. Minasan wa doko kara kimashita ka? Minasan berasal nah, Pandeglang. Hai Pandeglang kara kimashita. Ya, misalkan seperti itu ya. Pandeglang kara kimashita, Bogor kara kimashita. Jadi saya berasal dari Pandeglang Bogor. Oke, hokani wa doko kara kimashita ka? Dari mana asalnya? Ada yang mau menyebutkan? Oke, hai Bekasi kara kimashita. Ada yang dari Bekasi. Oke, hai itu tentang asal. Kalau menyebutkan tinggal di, gitu ya. Misalkan saya tinggal di Bekasi, bahasa Jepangnya gimana? Saya tinggal di Di Hai. Sundeimas. Iya, iya betul. Jadi Bekasi ini Sundeimas. Oke, hai. Jadi misalnya contohnya Pandeglang kara kimashita. Saya berasal dari Pandeglang. Bisa disebutkan Ima itu sekarang, Ima Bekasi ini Sundeimas. Sekarang saya tinggal di Bekasi, misalkan gitu ya. Atau Bogor kara kimashita, Bekasi nih Sundeimas. Berarti saya berasal dari Bogor, dan sekarang tinggal di Bekasi gitu ya. Oke, setelah asal kemudian tinggal di, apalagi profesi juga bisa. Watashi wa, saya, misalkan kalau mahasiswa bahasa Jepangnya daigakse. Ya, kalau mahasiswa itu misalkan watashi wa daigakse desu. Ya, daigakse. Bisa gakse, bisa daigakse. Kalau gakse itu berarti pelajar kan ya, saya seorang pelajar sifatnya. Tapi kalau daigakse berarti mahasiswa. Gitu ya, saya mahasiswa. Daigakse, watashi wa daigakse desu, misalkan saya mahasiswa, atau watashi wa gakse desu, saya pelajar. Oke. Kemudian sebagai penutup, kalimat penutup memperkenalkan diri. Dozo yoroshiku. Oke, hai, iya. Dozo yoroshiku atau dozo yoroshiku onegai shimasu gitu ya. Dozo yoroshiku atau dozo yoroshiku onegai shimasu itu sebagai penutup jiko shokai. Oke, selanjutnya poin yang di UTS kan ada telepon. Iya, telepon. Berarti berhubungan dengan angka. Iya, angka juga ya. Kalau tanya teleponnya, nomor teleponnya berapa? Bahasa Jepangnya? Nomor telepon kamu berapa? Nomor telepon Anda berapa? Nomor teleponnya berapa? Denwa Banggo. Denwa Banggo wa nambang desu ka? Itu ya. Ini di awal-awal. Ya, Denwa Banggo wa nambang desu ka? Nya berapa? Itu kalau tanya nomor telepon. Tapi kalau ada sih istilah spesifik, nomor HP Anda berapa? Nomor HP-nya berapa? Kalau nomor HP itu keitai banggo. Berarti kalau saya tanya, keitai banggo wa nambang desu ka? Nomor HP-nya berapa? Iya, nomor HP. Kemudian yang muncul berarti kan angka-angka. Iya ya, angka 1 sampai kalau telepon sih sampai 10 gitu ya, sampai kembali ke 090. Tapi nanti ada hubungannya juga kalau angka itu nanti dengan tanggal gitu ya, dengan bulan. Berarti memang harus hafal. 1 bahasa Jepangnya ichi. 2 ni. 3 tang. 4 yong. 5 go. 6 roku. 7 nana. 10 zu. Oke, ya. Kalau 11 Juichi. Juni. 13 Yusang. 14 Yong. 15 Jugo. Oke, ya, Jugo 15. Hati-hati 15 Jugo, kalau 50 Goju. Iya ya, pokoknya kalau belasan kan 10 tambah
1, 10 tambah 2. Tapi kalau puluhan, kalau 20 berarti 2 kali 10. 2 kali 10, 20 itu 2 kali 10, iya, berarti niju. Kalau 30, 3 kali 10 samju gitu ya. 40, 3 kali 40 yongju, 50, 5 kali 10 goju gitu ya. Itu tentang angka-angka. Jadi pelajari lagi angka-angkanya kalau yang belum hafal. Selanjutnya ada kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda apa dalam bahasa Jepang? Kalau bahasa Jepang kore, iya betul. Kore, sore, are. Kore ini, sore itu, are itu, gitu ya. Jadi itunya ada 2 nih. Kore ini, sore itu, are itu. Kore, sore, are. Bedanya sore dengan are? Kalau are dia jauh. Iya. Kalau are itu sama-sama jauh, baik pembicara maupun lawan bicara, gitu ya. Jadi sama-sama jauh. Itu apa sih? Misalkan are wanan desu ka, itu apa, gitu ya. Tapi sama-sama jauh nih, pembicara dengan lawan bicara sama-sama jauh dengan benda yang ditunjuk, gitu ya. Biasanya nunjuk jam dinding. Jam dinding biasanya sama-sama jauh tuh dari pembicara maupun lawan bicara, ya. Bendanya sama-sama jauh dari pembicara maupun dari lawan bicara, ya. Jadi itu tuh ada sore dan ada are. Oke, itu kata tunjuk benda, termasuk kepemilikan, termasuk benda. Misalkan korewa hongdes ini buku gitu ya. Korewa hongdes ini buku. Kalau ini buku punya saya, jadi gimana? Ini buku punya saya. Korewa watashi no, ada no-nya, ya, watashi no hongdes. Ya, ini buku punya saya. Dari belakang juga. Ini kore. Watashi saya, no itu fungsi no, nanti ada partikel juga kan. Fungsi no itu bisa kepemilikan atau kepunyaan, berarti punya. Bisa juga untuk menggabungkan 2 kata benda. Jadi korewa watashi no hongdes, ini buku punya saya. Minasang no hong wa dore desu ka? Mana buku minasang? Buku minasang? Oke, hai. Disebutkan, ya boleh disebutkan korewa watashi no hongdes. Coba ucapkan sambil ditunjukkan. Korewa watashi no hongdes. Ini buku punya saya. Oke, boleh disebutkan korewa. Ini buku punya saya. Oke, hai. Ya, jadi boleh disebutkan. Ini juga korewa watashi no boru pendes. Ini ballpoint punya saya. Oke, ya itu. Oh, oke. Bisa disebutkan, bisa diucapkan. Ini ballpen punya saya. Korewa watashi no boru pendes. Ucapkan. Siti Nurhaliza-san boleh? Ya, korewa watashi no boru pendes. Oke, hai korewa watashi gitu ya. Jadi kepemilikan juga. Selanjutnya ada kata tunjuk tempat. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang soko, asoko. Iya, di sini, di situ, di sana. Sama kata tunjuk itu bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang sama. Iya, pokoknya bahasa Indonesia ada di sini. Di sini bahasa Jepangnya koko, di situ soko, di sana asoko. Coba ite kudasai, ucapkan koko, soko, asoko. Oke, hai koko, soko, asoko. Di sini, di situ, di sana, ya. Oke, hai segi materi yang di UTS kan ada partikel, ya. Partikel, contohnya partikel apa saja yang sudah dipelajari. Ada partikel no, ya, yang tadi partikel no. Partikel no itu yang apa? Pertama sebagai fungsinya itu sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Seperti tadi korewa watashi no boru pendes, ini bolpen punya saya, atau untuk menggabungkan 2 kata benda, tengah-tengahnya no.
Oke, yang sudah dipelajari itu minasang itu partikelnya wa, tapi kalau wa sudah jelas ya. Kalau wa, watashi wa, eri desu, watashi wa, kyoshi desu, sensei desu gitu ya. Kore wa, ya fungsi kalau wa sudah jelas. Oke, selanjutnya minasang pernah belajar partikel no dan partikel ni. Partikel ni itu kalau diartikan boleh diartikan di gitu ya. Yang tadi sensei wa kyoshi ni imas, sensei ada di kelas, ni itu diartikan di. Oke, hai, segi setelah partikel tentang jam. Oke, hai, tentang jam. Oke, kalau tanya sekarang jam berapa, bahasa sekarang bahasa Jepangnya sekarang jam berapa? Bahasa Jepangnya kalau tanya sekarang hai, ya, ima nanji desu ka? Oke, hai, coba ite kudasai. Ima nanji desu ka? Oke, hai. Ya, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Oke. Contohnya sekarang jam berapa sih? Jam 4. Ya, jam 4. Bahasa Jepangnya? Iya, yoji. Bentar. Yoji. Ini titik. Yoji, iya ya. Ini yong, 4 itu yong, tapi kalau jam 4, n-nya jadi hilang. Yongji. Yoji. Iya, yoji jam 4. Oke, kalau hiragananya ji, gimana sih hiragana ji? Ada yang ada yang mau menuliskan? Sebentar ya. Ada yang mau menuliskan? Partisipan, sorry, ini supaya semua bisa menulis. Iya, deh. Coba bisa nggak ya? Oke, minasang ada yang mau menuliskan? Ji, gimana sih menulisnya dalam hiragana? Bisa, oh sip. Oke, hai, ada kan-kansang, ada salmaksang. Oke, hai, shi diberi teng-teng. Iya, betul. Oke, hai. Ya, betul. Jadi ada shi, ini shi, sa, shi, su, se, so. Tapi ketika diberi teng-teng menjadi shi, diberi teng-teng menjadi ji. Ya, ini betul. Oke, sip. Ya, shi atau shi diberi teng-teng menjadi ji. Ya, hyoji. Oke, hai. Oke, untuk selanjutnya ada hari, tanggal, bulan, tahun. Banyak ya, hari, tanggal, bulan, tahun. Kalau hari Senin, bahasa Jepangnya? Hari Senin? Getsuyobi. Oke. Hari Selasa? Kayobi. Oke, hari Kamis? Hari Rabu? Suyobi. Oke, hari apa lagi? Hari Kamis? Mokuyobi. Ya, betul, hari Kamis Mokuyobi. Hari Jumat? Kinyobi. Oke, hari Sabtu? Doyobi. Oke, hari Sabtu Doyobi. Selanjutnya hari Minggu? Oke, hai, Nichiyobi. Ya, pokoknya ada nama-nama hari yang dikeluarkan. Atau deh hari apa gitu ya. Pokoknya berarti harus ingat nih nama-nama hari. Ya, dengarkan lagi deh sebentar nama-nama hari. Yobio oboyo. Mari kita mengingat nama-nama hari.
Oke, 曜日、 ucapkan getsuyobi. 月曜日、 Ucapkan getsuyobi. 月曜日。火曜日、火曜日。水曜日、水曜日、木曜日、木曜日、金曜日、金曜日、土曜日、土曜日、日曜日、 Jadi, 日曜日、 itu nama-nama hari, jadi harus ingat ada nama hari yang saya keluarkan. Oke, selanjutnya tanggal. Hari, tanggal. Oh, kalau mau tanya hari ini hari apa bahasa Jepangnya? Kyo wa kyo wa nanyobi desu ka? Iya betul, hari ini hari apa? Hari ini hari apa sih? Kyo wa nanyobi desu ka? Hari Jumat. Hari Jumat bahasa Jepangnya? Yobi desu. Hai, Kingyobi desu. Oke, hai nama-nama hari. Selanjutnya nama-nama tanggal. Kalau tanggal 1 Suitachi, tanggal. Iya, tanggal Suitachi, tanggal 1. Oke, tanggal 2 Futsuka. Suitachi, Futsuka, gitu ya kan, yang ini. Kalau tanggal 3 Mika. Tanggal 4 Yoka. Tanggal 5 Itsuka. Oke, hai. Oke, diingatkan kembali tentang, pokoknya ingat. Jadi harus hafal 1 sampai 10. Kemudian katanya sisanya kan diakhiri dengan nichi. Iya, diakhiri misalnya tanggal 11 Juichi Nichi gitu ya. Tanggal 12 Juni Nichi. Tapi ada lagi yang dibacanya spesial. Yang dibacanya spesial yang mana ya? Nah, beda nih tanggal 14, tanggal 20, tanggal 24. Tanggal 14 ingat? Juyoka. Oke, hai Juyoka. Tanggal 20? Hatsuka. Tanggal 24? Juyoka. Oke, hai. 14日24日できました Oke, itu nama-nama hari. Ini nama-nama tanggal. Lumayan ada beberapa tanggal yang saya munculkan ya. Jadi perlu diingat ada beberapa tanggal yang perlu yang saya munculkan di dalam UTS. Oke, selanjutnya tanggal, hari, tanggal, bulan. Kalau bulan Januari bahasa Jepangnya? Ichigatsu. Hai, Ichigatsu berarti bulan ke-1 gitu ya. Februari bulan kedua? Nigatsu. Oke, hai, ya betul, Nigatsu. Bulan Maret? Sangatsu. Oke. Bulan April?
Shigatsu. Oke, iya betul. Iya ya. Jadi bulan April 4 itu Yong atau Shi. Tapi kalau bulan menggunakan Shi. Shigatsu. Coba ite kudasai. Shigatsu. Shigatsu. Bulan April. Bulan Mei Gogatsu. Gogatsu. Oke. Bulan Mei. Bulan Juni Rokugatsu. Gatsu. Bulan Juni Rokugatsu. Bulan Juli Shigatsu. Shichigatsu. Shichi bisa nana, bisa shichi. Untuk tanggal berarti shichi. Shichigatsu. Untuk bulan Shichigatsu. Bulan Juli. Bulan 8, bulan Agustus. Hachigatsu. Oke, bulan 9 atau bulan September. Kugatsu. Kemudian bulan Oktober. Jugatsu. Bulan November. Yuichigatsu. Yuichigatsu. Bulan November. Junigatsu. Junigatsu. Oke, bulan November. Oke, itu ya. Bulan pokoknya diakhiri dengan gatsu. Tapi kalau tadi tanggal itu nichi. Misalkan tanggal berapa? Nah, nichi desu ka? Oh iya. Kyo wa nichi desu ka? Sekarang tanggal berapa sih? Kyo wa nichi desu ka? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 28. 28 bahasa Jepangnya? Tanggal 28? Nichi. Oke, hai, nichi desu gitu ya. Kyo wa nannichi desu ka? 28 nichi desu. Nangatsu desu ka? Bulan apa? Nangatsu desu ka? Nangatsu desu ka? Hai, iya betul, juga sudes bulan Oktober. Iya ya, jadi kalau tanggal berapa? Nanichi desu ka? Jawabannya di 18. Nangatsu desu ka? Bulan ini bulan apa? Bulan Oktober berarti Jugatsu desu. Oke. Selanjutnya belajar tahun. Oh, tahun. Berarti ingat-ingat kalau tahun itu ribuan. Kalau 1000 bahasa Jepangnya? Sen. Seng. Iya ya, 1000 itu seng. Kalau 2000? Miseng. Miseng. Iya, kalau kita tuh baru sampai tahun 2000 ya, miseng. Mau ingat-ingat barisannya, pokoknya kalau 5000 bahasa Cina-nya goceng gitu ya. Kalau bahasa Jepang goseng. Goseng. Jadi 1000 itu seng. Ingat 1000 seng. 2000 miseng. Kalau 2020 berarti 2022, sekarang tahun 2022. Nisen. Nijunen. Ya, miseng, miju, ni, nen. Iya ya. Miseng, miju, ni, nen. Ya, tahun 2022. Pokoknya kalau tadi tanggal itu nichi, kalau bulan itu gatsu, di akhirnya kalau tahun itu nen. Kalau tahun 2000 Miseng nen, ya miseng nen tahun 2000. Ya, jadi ada hari, tanggal, bulan, tahun. Selanjutnya kalimat sederhana yang hari ini kita pelajari dan ada huruf hiragana. Ya, huruf hiragana yang diberi teng-teng, diberi maru, diberi ya yo kecil, diberi su kecil. Oke, hai, kita sedikit latihan hiragana. Sedikit belajar hiragana. Ini tutup. Ini untuk hapus semuanya. Oh, ini ke hal ini. Coba mati kudasai. Oke, hai. Kita belajar bahasa Inggris, ada istilah AM, ada PM. Ya, ada istilah PM. Kalau AM itu gozeng, istilahnya pagi ya, gozeng. Kemudian ada istilah
gogo. Go. Go. Oke. Hai, darega kakimaska, ada yang mau coba nulis gozeng hiragananya? Boleh di mana aja, di tempat yang kosong, gozeng dan gogo. Kaite kudasai, gozeng, gogo. Hai, oh. Ini dari ko diberi senteng berarti. Hai, go. Di zeng. Oke. Go. Oke, hai. Iya, go itu berarti betul, go itu ko diberi teng-teng. Sebentar, kalau se kayaknya kebalik deh. Se begini. Kebalik dia. Se-nya begini. Gozeng. Oke, hai. Gozeng, N-nya betul. Oke, hai. Gozeng. Zeng. Ya, paling sedikit terbalik. Gozeng, zeng. Zengnya. Oh, minasang sudah tahu ada aplikasi namanya Obenkyo. Itu bisa Obenkyo. Obenkyo. Jadi itu bisa belajar hiragana. Iya, ketika misalkan saya mau ngetik Z, seperti apa sih Z? Nanti ketika diklik Z itu ada animasi. Jadi langkahnya apa dulu ada. Ya, itu bisa diinstal di Play Store. Benkyo. Benkyo kan belajar, ada O-nya di awal. Benkyo. Oke. Hai, oke, baik, berarti ini go. Hai, go kai. Oke, hai, oh salah masang. Oke, hai, go. 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 Ko diberi teng-teng. Jadi go. Hai, teng-teng. Selanjutnya ko diberi teng-teng. Oke, hai, go. Oke, arigatou gozaimasu. Itu teng-teng. Itu gozeng atau gogo. Oke, selanjutnya apa ya? Oh, ada buku, ya. Misal ini tentang penggunaan maru sih. Ada istilahnya buku, kemudian ada pensil, ya. Buku Nihongo Dewa, buku bahasa Jepangnya. Buku bahasa Jepangnya. Buku bahasa Jepangnya apa? Hong. Oke, ya, yang kali ini tadi kita pelajari. Hong, buku itu hong. Kemudian pensil. Apa bahasa Jepangnya? Enpitsu. Oke, hai. Sekarang kaite kudasai, hiragana, tulis dalam hiragana. Hong bagaimana, kemudian enpitsu bagaimana. Hai, kaite kudasai, hong, kemudian enpitsu. Oke, hai. Oke, ini kan-san, oke, N. Oke, hi. Diberi maru, ya betul. Diberi maru, MP, su-nya kurang. MP, su. MP, su. Su-nya belum. Ini baru. Hi. Su. Oke, hai. MP, su. Oke, hai. Oh, hari ini tulis home, oke. Oke, hai, home. Kemudian oke, home. Oke, ya paling cara menulisnya garis yang ini dulu baru ini gitu ya, home. Oke, hai, oh subarashi. Buku, home, selanjutnya apa ya? Oh, kalau rumah sakit bahasa Jepangnya apa sih? Rumah sakit, RS rumah sakit, bahasa Jepangnya byoin, ya, byoin. Terserah
menulis bio-in itu bisa bio dikasih garis sebagai tanda panjang, kemudian i, kemudian bio-in, oke, atau ini i, atau ditulisnya itu b ditambah yo kecil jadi bio, kemudian sebagai tanda panjang dikasih u, bio, kemudian i. Oke, jadi bahasa RS, bahasa Jepangnya bio-in. Coba ite kudasai, ucapkan bio-in. 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 Ya betul, bio-in. Jadi panjang. Bio-in. Bio-in. Ya, bio-in. Bio-in. Ini i, kemudian i, kemudian oke, hai te kudasai, tulis bio-in. Gimana? Berarti kan awalnya hi, diberi teng-teng jadi bi, ditambah yo kecil jadi bio. Nah, itu tuh ya. Hi diberi teng-teng jadi bi, ditambah yo kecil jadi bio. Ada yang mau mencoba menuliskan? Bi, bio kecil, oke, bio tambah u, oke, bio i, oke, hi ing oke, hi bio i bi, ini hi diberi teng-teng jadi bi, ditambah yo kecil jadi bio. Oke, ya betul ya, ditambah ini yo-nya kecil, betul, bio, ditambah u jadi panjang, ditambah dan ditambah itu ya, bio-in ya. Oke, ya betul sih, romajinya boleh menulisnya seperti ini, boleh seperti ini. Nah, saya sih kadang ini menulisnya kadang ini ya, karena kalau hiragananya sih panjangnya u ya, ini u bio-in. Oke, contohnya apalagi ya selanjutnya? Oh, yang ada tsu kecilnya. Kira-kira apa ya yang ada tsu kecilnya? 2 hari lusa. Lusa. Atau yang ada tsu kecilnya 1 menit. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau 1 menit, ipung 1 menit, ipung. Ini 1 menit, ipung. 2 menit, nifung. 2 menit, nifung. 3 menit, sampung. Ya. Sampung. Oke, jadi ipung 1 menit, nifung 2 menit, sampung 3 menit. Ini ada P double. Hai, kakak P kudasai, tolong tulis. Ipung. Ipung, ada yang mau coba menulis ipung. 1 menit. Berarti ini ingatnya berarti ini, sementara ini dulu, kemudian ini. Ya, kalau ini dia menggunakan apa yang bisa supaya konsonan ganda, menggunakan su kecil ya. Oke, hai, jadi gimana? Ipung. I gimana i? Oke, i, kemudian ada ini pokoknya ini kan seperti bunglon tuh kecil, tergantung huruf di depannya ya. Yang seperti bunglon itu huruf su kecil. Oke, ini baru i. Selanjutnya su kecil, gimana su kecil?
Hai, ya betul, ini kecil. Kemudian fu, oke, hai, ibu, oke, hai, betul. Ibu, ang, en. Ya, hai, ya betul. Jadi ini i, kemudian ini kan fu, iya. Ini fu, ini karena ada su kecil, ini su kecil, jadi tergantung huruf di depannya dia jadi p, ibu. Oke, hai, ya betul. Jadi ipung, ya. Hey, selanjutnya nipung. Ada yang mau coba nipung? Buru-buru pas sore. Nipung. Nipung. Sa. Pung. Sampung, jadi ipung, nifung, sampung menulis su kecil ya tadi menulis peng-peng sudah, menulis yuk kecil sudah, menulis su kecil sudah. Terus selanjutnya udah sih pokoknya ya, perhatikan lagi hiragana yang diberi teng-teng, kemudian hiragana yang diberi maru, hiragana yang diberi yuk kecil, dan hiragana yang diberi su kecil. Oke, selanjutnya kalimat sederhana tadi ya. Kalimat sederhana pokoknya ya contoh yang hari ini kita pelajari ya. Saya membaca buku, berarti saya buku membaca gitu ya. Saya membaca buku bahasa Jepang ya. Watashi wa hongo yomimasu ya. Saya membaca buku watashi wa hongo yomimasu. Saya belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya Nihongo. Oke, Nihongo. Belajar Benkyo. Oke, Benkyo shimasu. Jadi saya belajar bahasa Jepang. Watashi wa Nihongo Benkyo shimasu. Hai, betul. Watashi wa Nihongo Benkyo shimasu. Oke, ya. Jadi kalau pola kalimatnya seperti ini, pokoknya subjek, objek, predikat. Subjek, objek, predikat. Oke, belajar bahasa Jepang, diulang lagi. Sayanya dihilangkan, belajar bahasa Jepang, bahasa Jepangnya. Nihongo Benkyo shimasu. Membaca buku, sayanya dihilangkan. Membaca buku. Hongo yomimasu. Hongo yomimasu. Oke, hai, minasan ada pertanyaan dulu atau ada materi yang dianggap sulit sebagai persiapan UTS? Ada yang mau ditanyakan? Minasan shitsumo ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Maaf, Sensei, izin bertanya. Boleh. Untuk soal UTS nanti, soalnya menggunakan hiragana atau huruf romanji. Oke, jadi tadi itu campur-campur. Ada yang menggunakan huruf romaji, ada juga ada huruf hiragana, dibacanya seperti apa? Atau dibalik, ada huruf romaji diminta baca, diminta ada huruf romaji atau huruf Latin, diminta menjawab kalau ditulis dalam hiragana seperti apa? Gitu ya. Jadi memang tidak full hiragana, tapi ada instruksi membaca huruf hiragana, kemudian ada instruksi menulis huruf hiragana gitu ya. Jadi seperti itu, misalnya Benkyo, misal saya menulisnya hiragana, dibacanya bagaimana gitu. Atau sebaliknya, Benkyo huruf Latin, kemudian bahasa Jepangnya jadi bagaimana? Jadi ada pilihannya gitu ya.
Jadi semua materi itu visi-visinya tadi poin-poin sebetulnya semua yang sudah diajarkan. Ya, tadi saya sudah share ke Regita Sang, ke Putri Regita Sang, poin-poin yang tadi juga sudah disebutkan, poin-poin yang dikeluarkan dalam soal UTS. Ya, jumlah soal UTS-nya ada, jumlah soal UTS ada 40, sudah saya serahkan 2 hari yang lalu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hai, arigatou gozaimasu, Sensei. Iya. Kita foto bersama dulu deh. Shashin otorimashou ka? Kita foto bersama dulu. Video on, kamera on. Sambil siap-siap. Minasan, ujiannya hari apa? Ujian bahasa Jepangnya? UTS Jepangnya? Selasa ya? Ya. Oke, Untuk jadwalnya belum tentu, Sensei, Oh, belum belum ya? dikasih tahu. Oh gitu, tapi minggu depan ya? Minggu depan ya? Iya, katanya minggu depan, Sensei. Hei. Oke. Baik, hai, Shashin otorimashou. Kita berhitung, kita foto, kita berhitung. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua. Oke, Shashin otorimashou. 1, 2, 3. Torimashita. Sudah diambil gambarnya, sudah. Oke, hai, masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Hari ini tentang kalimat sederhana. Pokoknya kalimat sederhana itu subjek, objek, predikat, gitu ya. Kalau subjeknya hilang, objeknya dulu baru predikat. Kalau tadi contohnya membaca bukunya dulu baru membaca. Hong o yomimasu. Kalau belajar bahasa Jepang berarti bahasa Jepangnya dulu Nihongo, kemudian baru belajar Benkyou shimasu. Tapi di tengah-tengahnya ada partikel o. Nihongo, Benkyou shimasu. Oke, hai. Ada yang mau ditanyakan? Minasan wakarimashita ka? Mengerti? Kalau mengerti berarti jawabannya hai wakarimashita. Wakarimashita ka? Wakarimashita. Berarti sudah siap nih ya. Sudah siap menghadapi UTS. Oke, mudah-mudahan UTS-nya lancar, bisa menjawab hampir semua soal. Ya. Amin. Ya. Pokoknya materi semua materi yang semuanya sudah diajarkan. Semuanya ada di PPT. Oke. Hai. Yang dianggap sulit, materi yang dianggap sulit, kalau tanggal-tanggal lumayan sulit, iya tanggal-tanggal. Tapi ada lagunya, jadi mudah, iya jadi mudah. Angka 1 sampai 10, pokoknya dihafalkan. Kemudian yang khusus, yang tidak diakhiri dengan tadi Juyoka, kemudian ada tanggal 7 Pokoknya tanggal ada beberapa yang keluar, ya. Oke, selanjutnya, ya pokoknya diulangi lagi. Paling minasan perlu perlu belajar, perlu latihan lebih banyak lagi hiragana, ya hiragana. Jadi terutama yang dikasih teng-teng, yang diberi maru, kemudian yang diberi ya yuk kecil, dan yang diberi su kecil, ya terutama huruf-huruf itu, ya. Jadi dipelajari kembali caranya gimana sih, gitu ya. Caranya bisa menuliskan di kertas, iya, kemudian di kertas, kemudian seperti kartu, gitu ya. Atau iya, minasan kalau misalkan masih bingung nulis hiragananya seperti apa, bisa menggunakan aplikasi Obenkyou. Ya, itu ada hiragana, ketika diklik menulisnya begini. Itu posisi atas, kemudian itu ada animasinya di aplikasi Obenkyou di Play Store. Atau mungkin ada yang tahu teman-teman
saya Minasang sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan. Cukup. Pertanyaan lagi, tidak ada yang ingin disampaikan, berarti cukup. Hai, minasang kyo no nihongo benkyou wa kore desu. Kita cukupkan belajar bahasa Jepang hari ini. Minasang shiken, raishu no shiken, tes minggu depan, gambatte kudasai. Ya, gambatte kudasai itu berusaha, berjuanglah. Jawabannya, hai gambarimasu. Coba, hai gambarimasu. Mo ichido gambatte kudasai. Hai, Hai, gambarimasu. Hai gambarimasu. Kadang cukup pakai hai gambarimasu. Ya, pakai kadang hai gambarimasu. Oke, hai minasa. Oke, berarti untuk selanjutnya kita akan bertemu secara offline ya setelah UTS. Ya, masih ada materi kemudian selanjutnya kita akan bertemu secara offline. Oke, hai minasang, mata aimashou. Sampai bertemu lagi. Sama live. Oke, saya live. Mata aimashou. Sampai ketemu lagi.